Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami ada sampai saat ini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami, biarlah firman-Mu kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pernahkah saudara mendengar sebuah pepatah yang mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Sepertinya pepatah ini sudah ada sejak lama, mungkin sebelum saya lahir gitu ya. Tapi biasanya orang memakai pepatah ini untuk kasih tahu bahwa bahwa orang ini punya rupa yang mirip dengan orang tuanya. Dan pasti orang tuanya seneng ya kalau ada orang yang bilang anaknya mirip dengannya. Itu menandakan bahwa anaknya bukan anak orang lain. Tapi ingatkah kita saudara bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Bapa di sorga. Bapa di sorga tentu ingin anak-anaknya dibilang mirip dengannya. Kalau gitu, sudahkah kita menjadi buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Kejadian 1 ayat 26 dituliskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Saudara, gambar dan rupa dapat digambarkan sebagai representatif atau gambaran dari Allah. Ini bisa seperti seorang raja membuat patung yang punya gambar dan rupa seperti dia. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu siapa raja yang berkuasa di daerah itu. Demikian juga Allah. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Supaya orang-orang tahu siapakah orang berkuasa di bumi ini. Siapa? Allah, betul sekali. Berbeda dengan patung yang menggambarkan raja yang hanya diam saja. Kita manusia menggambarkan Allah yang hidup melalui kehidupan kita. Segambar berarti memiliki akal budi. Serupa berarti memiliki relasi dengan Allah. Dua hal inilah, ada akal budi dan relasi dengan Allah yang membuat manusia menjadi gambar Allah yang benar. Tapi sayangnya saudara, kita yang seharusnya menjadi gambaran Allah di dunia ini, supaya orang-orang mengenal Allah. Siapa lagi? Justru sebenarnya karena dosa. Karena dosa kita tidak bisa menjadi gambar yang benar. Tapi syukur kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan di dalam Yesus, kita dapat kembali menjadi gambar Allah yang benar untuk mengenalkan Allah kepada orang-orang. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup menjadi gambaran Allah di dunia ini, supaya orang-orang dapat mengenal Allah. Kita menjadi gambaran Allah yang Maha Pengampun, maka kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita. Kita bisa menjadi gambaran Allah yang setia. Kita belajar setia bersama dengan pasangan kita maupun keluarga kita. Kita menjadi gambaran Allah yang rela melayani. Dengan melayani orang lain, bahkan orang yang bersalah pada kita. Bahkan orang yang pernah menyakiti hati kita. Jadi selama kita hidup saudara, marilah kita hidup dengan menjadi gambar Allah, merepresentasikan Allah di dunia ini, supaya orang-orang dapat mengenal Allah. Kita menjadi gambaran Allah di dunia ini dengan hidup yang sesuai dengannya. Maka kita
menjadi buah yang tak jauh dari pohonnya, yaitu Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon bantulah setiap kami. Biarlah hidup kami semakin mengingat bahwa kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Maka biarlah hidup kami juga mengikuti seperti kehendak Tuhan. Dan kami mohon Engkau mampukan setiap kami untuk menaati setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Dan inilah setiap doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.